kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar kata sapaan dalam fabel. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, Tuhan yang mengasihi kami semua, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami bersama anak-anak kami akan belajar bahasa Indonesia. Kami akan belajar kata sapaan yang ada di dalam fabel dan memberkati dan menyertai kami semua sehingga kami dapat sungguh-sungguh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Kita akan belajar kata sapaan di dalam fabel. Tujuan kita belajar kata sapaan agar kita dapat menentukan kata sapaan yang digunakan dalam percakapan tokoh hewan dalam fabel tersebut. Yuk, kita perhatikan penjelasan berikut. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang kata sapaan. Ini adalah materi lanjutan dari unsur intrinsik fabel. Dalam pembelajaran ini akan diterangkan apa itu kata sapaan dan contoh-contohnya. Kata sapaan adalah pendukung dalam cerita fabel. Kata sapaan adalah kata yang biasa digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang. Dalam cerita, kata sapaan berupa nama atau sebutan lain yang menunjukkan tokoh. Oke. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Ada nama diri, panggilan keluarga, dan ada sebutan gelar atau jabatan. Kata sapaan nama diri. Kata sapaan nama diri menggunakan nama diri tokoh. Nah, dalam cerita fabel banyak sekali nama-nama tokoh hewan seperti Cici, Koko, Jirah, Bana, Simba, dan lainnya. Kita akan melihat contoh dalam percakapannya. Hai Cici, apa yang kamu lakukan di bawah pohon? Tanya Jirah. Ah, aku hanya berteduh Jirah, jawab Cici. Nah, dari kedua kalimat percakapan ini, kata sapaannya yaitu Cici dan Jirah. Cici dan Jirah ini adalah nama tokoh dalam cerita fabel. Kemudian ada kata sapaan sebutan panggilan keluarga. Dalam anggota keluarga pasti ada yang disebut ayah, ibu, kakak, adik, saudara, kakek, nenek, dan lainnya. Coba kita perhatikan dalam kalimat percakapan. Tolong ibu, aku tidak bisa keluar dari lubang ini, teriak anak domba. Anakku sayang, aku akan segera datang, ucap ibu domba. Nah, di sini ada percakapan antara anak domba dan ibunya. Tentunya ketika anak domba memanggil ibunya itu memakai sebutan ibu. Kemudian ibunya berkata kepada anak domba itu dengan kata sapaan anak, ya. Jadi untuk kata sapaan di percakapan itu yaitu ibu dan anakku sayang. Ya, anakku sayang itu jadi satu rangkaian kata sapaan, ya. Selanjutnya ada kata sapaan sebutan nama jabatan. Nah, jabatan itu bisa raja, bisa tuan, bisa nyonya, pengawal, atau kalau di kehidupan sehari-hari ya ada Pak Guru, ada Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, Pak Polisi, dan sebagainya.
Di cerita fabel itu biasanya ada yang menceritakan tentang kerajaan, tentang pengawal dengan tuannya, dan yang lainnya. Berikut contoh kalimatnya. Rajaku yang bijaksana, ada kabar gembira untuk kerajaan kita, ucap Dudu si Badak. Ada kabar apa pengawalku? Tanya Raja Simba. Nah, di sini seorang pengawal menyapa atau berkata kepada rajanya. Rajanya juga berkata kepada pengawalnya. Jadi dari kedua kalimat percakapan ini, kata sapaannya yaitu rajaku yang bijaksana dan pengawalku. Nah teman-teman, untuk kata sapaan ini tidak hanya terdiri dari satu kata saja, tetapi bisa ada rangkaian kata. Misalkan di sini ada raja. Raja itu kata sapaan, nama jabatan. Nah, karena raja ini memiliki sifat yang bijaksana, akhirnya pengawalnya menyebut rajanya dengan rajaku yang bijaksana. Seperti itu. Berikut adalah contoh-contoh kata sapaan dalam sebuah cerita. Di sini ada cerita berjudul Duri Landak. Suatu hari Tito si Landak tinggal sendirian di tepi sungai. Dia ditakuti binatang lain karena duri tajamnya. Hanya sahabatnya yang mau berbicara dengan Tito, yaitu Pipi si Tapir. Oh Tito temanku, mengapa setiap hari mukamu bersedih? Tanya Pipi. Aku sedih karena semua binatang tidak mau berteman denganku Pipi, jawab Tito murung. Loh, aku mau berteman denganmu kok, ucap Pipi menghibur. Terima kasih Pipi sahabatku, Tito tersenyum. Baik, dari contoh cerita ini kita akan mencari kata sapaan ada apa saja. Yang pertama, ada Tito temanku, ada nama diri ya Tito. Kemudian ada Pipi. Nah, di sini nama diri Pipi disebutkan untuk kata sapaan. Kemudian ada Pipi sahabatku. Itu disebutkan lagi ada nama diri di situ. Karena si Tito dan Pipi ini teman baik, mereka ketika menyapa itu ditambahi di belakangnya ada temanku, ada sahabatku. Itu jadi rangkaian satu kata sapaan. Selanjutnya ada cerita berjudul Hamtaro si Hamster. Di taman kota hiduplah keluarga hamster. Hamtaro si hamster kecil baru saja bangun tidur. Nak, bangun, sudah siang hari, ucap ibu Hamtaro dengan lembut. Aku sudah bangun ibu. Hamtaro bangun dengan semangat. Wah, anakku sayang, sudah bangun ya, ucap ibu Hamtaro senang. Aku juga sayang padamu ibu, jawab Hamtaro sambil memeluk ibunya. Dari contoh cerita berjudul Hamtaro si Hamster, di sini ada beberapa kata sapaan yang disebutkan. Yang pertama ada nak. Nah, nak itu dari anak ya, dari kata anak. Karena ibu menyebut anaknya yang bernama Hamtaro ini dengan kata nak. Kemudian ada ibu. Nah, tentunya ibu ini adalah sebutan anggota keluarga. Anakku sayang. Nah, itu ada kata anak, kemudian di belakangnya ditambahi sayang, anakku sayang. Kemudian ada ibu, disebutkan lagi di situ. Jadi ada 4 kata sapaan dari 4 kalimat yang ada di cerita Hamtaro si Hamster. Contoh yang terakhir, ada cerita berjudul Kerajaan Rimba. Di hutan yang disebut Kerajaan Rimba, hiduplah raja yang sangat bijaksana. Raja itu bernama Raja Simba. Raja Simba sangat senang merawat kebun. Datanglah pengawal kerajaan. Permisi rajaku, saya membawa kabar gembira, ucap Dudu si Badak. Hai pengawalku yang setia, apa itu?
Tanya Raja Simba penasaran. Kerajaan Rimba mendapat penghargaan sebagai kerajaan yang peduli dengan alam, jawab Dudu dengan semangat. Wah, terima kasih kabar gembiranya pengawalku, sahut Raja Simba. Dari cerita berjudul Kerajaan Rimba ini ada percakapan antara pengawal dan seorang raja. Pengawal itu memanggil rajanya dengan rajaku. Dan raja itu menyebut pengawalnya dengan pengawalku. Coba kita cari kata sapaannya. Yang pertama yaitu rajaku. Nah, di sini adalah kata sapaan sebutan panggilan jabatan seorang raja. Kemudian ada pengawalku yang setia. Nah, pengawal itu adalah jabatan juga. Pengawalku yang setia, karena pengawal ini memiliki watak yang setia. Nah, kemudian rajanya menyebutkan pengawalnya ini pengawalku yang setia. Yang terakhir ada pengawalku. Itu tadi adalah penjelasan materi tentang kata sapaan. Intinya kata sapaan itu digunakan di dalam percakapan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang kata sapaan. Kata sapaan ada 3. Pertama, nama diri. 2, sebutan anggota keluarga. Ketiga, sebutan gelar atau jabatan. Semoga anak-anak tambah bersemangat belajar fabel. Anak-anak semakin senang membaca dan menulis. Nah, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah belajar kata sapaan dalam fabel. Biarlah Tuhan kami semakin mengerti, kami semakin bersemangat di dalam kami belajar, dan Tuhan kiranya memberkati dan menyertai di dalam kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Anak-anak tetap bersemangat belajar di rumah, anak-anak tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke.